Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, mata kuliah Metodologi Penelitian, yang beranggotakan Azra Holwa, Ihsan Fauzi Wahyudin, dan Muhammad Faruk. Izinkan kami membahas tentang materi desain penelitian dan proposal penelitian. Urgensi desain penelitian menurut para ahli. Dalam melakukan penelitian, terlebih lagi untuk penelitian kuantitatif, salah satu langkah yang penting ialah membuat desain penelitian. Berikut pengertian desain penelitian menurut para ahli. Menurut Nur Salam, desain penelitian adalah suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Menurut Sarwono, desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena yang bersangkutan tidak mempunyai pedoman arah yang jelas. Menurut Sukardi, membahas rancangan penelitian berdasarkan definisi secara luas dan sempit. Secara luas, desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Sedang dalam arti sempit, rancangan penelitian adalah penggambaran secara jelas tentang hubungan antara variabel, pengumpulan data, dan analisis data. Sehingga dengan desain yang baik, peneliti maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai gambaran tentang bagaimana keterkaitan antara variabel, bagaimana mengukurnya, dan seterusnya. Berikutnya, tipe-tipe desain penelitian. Secara garis besar ada dua macam tipe desain, yaitu desain non-eksperimental dan desain eksperimental. Faktor-faktor yang membedakan kedua desain ini ialah pada desain pertama, tidak terjadi manipulasi variabel bebas. Sedang pada desain yang kedua terdapat adanya manipulasi variabel bebas. Tujuan utama penggunaan desain. Yang pertama, desain non-eksperimental bersifat eksplorasi dan deskriptif. Jika dilihat dari sisi tingkat pemahaman permasalahan yang diteliti, maka desain non-eksperimental menghasilkan tingkat pemahaman persoalan yang dikaji pada tataran permukaan. Berikutnya, desain eksperimental bersifat explanatory atau sebab akibat. Jika dilihat dari sisi tingkat pemahaman permasalahan yang diteliti, dapat menghasilkan tingkat pemahaman yang lebih mendalam. Kedua desain utama tersebut mempunyai sub-sub desain yang lebih khusus, yang termasuk dalam kategori pertama, desain atau rancangan penelitian deskriptif. Rancangan penelitian korelasional, sedang yang termasuk dalam kategori kedua ialah percobaan di lapangan dan percobaan di laboratorium atau laboratory eksperimen. Berikutnya, desain penelitian non-eksperimen. Desain penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta mengenai populasi secara sistematis dan akurat. Dalam penelitian deskriptif, fakta-fakta hasil penelitian disajikan apa adanya. Hasil penelitian deskriptif sering digunakan atau dilanjutkan dengan dilakukannya penelitian analitik. Desain atau rancangan penelitian deskriptif dibedakan menjadi dua, yaitu desain studi kasus dan desain penelitian survei. Yang pertama, desain penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang mencakup pengkajian satu unit penelitian secara intensif. Misalnya, satu pasien, keluarga, kelompok, komunitas, atau institusi. Karakteristik studi kasus adalah subjek yang diteliti sedikit, tetapi aspek-aspek yang diteliti banyak. Yang kedua, desain penelitian survei. Survei adalah suatu desain penelitian yang digunakan untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan prevalensi, distribusi, dan hubungan antar variabel dalam suatu populasi.
Karakteristik dari penelitian survei adalah bahwa subjek yang diteliti banyak atau sangat banyak, sedangkan aspek yang diteliti sangat terbatas. Desain penelitian korelasional. Menurut Surya Brata, tujuan penelitian korelasional adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada suatu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Menurut Mursalam, hubungan korelatif mengacu pada kecenderungan bahwa variasi suatu variabel diikuti oleh variasi variabel yang lain, dan dengan demikian, dalam rancangan korelasional, peneliti melibatkan paling tidak dua variabel. Jika variabel yang diteliti ada dua, maka masing-masing merupakan variabel bebas dan variabel terikat. Bila variabel yang diteliti lebih dari dua, maka dua atau lebih variabel sebagai variabel bebas atau prediktor dan satu variabel sebagai variabel terikat atau kriterium. Proposal penelitian. Proposal penelitian adalah dokumen yang mengusulkan berbagai aspek proyek penelitian, atau secara lebih rinci, dapat dikatakan bahwa proposal penelitian adalah sebuah dokumen yang ditulis oleh seorang ilmuwan yang menjelaskan secara rinci program untuk penyelidikan ilmiah yang diusulkan. Proposal penelitian fokus pada evaluasi muatan dan dampak potensial yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penelitian yang diusulkan secara strategis dan koheren. Pengertian proposal penelitian menurut para ahli. Menurut Sugiono, proposal penelitian ialah pedoman yang berisikan berbagai kegiatan serta langkah-langkah analisis sistematis yang akan diikuti oleh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian. Menurut Prof. Robertus Wahyudi Triweko, proposal penelitian ialah suatu bentuk dokumen rencana kerja yang terdiri atas semua unsur-unsur pokok dalam suatu proses penelitian. Proposal penelitian harus berisikan informasi yang cukup bagi si pembaca untuk mengevaluasi penelitian yang dilakukan. Jenis proposal penelitian. Terdapat beberapa jenis proposal penelitian, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Proposal penelitian pengembangan. Proposal penelitian pengembangan merupakan proposal yang digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan aktual. Dalam hal ini, penekanan kegiatan pengembangannya yaitu pada pemanfaatan teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, atau temuan-temuan penelitian untuk memecahkan masalah. Kedua, proposal penelitian kajian pustaka. Proposal penelitian kajian pustaka adalah proposal yang ditulis untuk melaksanakan penelitian dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Dalam gagasan baru, dan sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga dapat dikembangkan kerangka teori baru, atau sebagai dasar pemecahan masalah. Proposal penelitian kualitatif. Proposal penelitian kualitatif adalah proposal yang ditulis dengan tujuan untuk mengungkapkan permasalahan secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dalam penelitian kualitatif, proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan. Lalu ada proposal penelitian kuantitatif. Proposal penelitian kuantitatif adalah proposal penelitian yang ditulis dengan menggunakan pendekatan deduktif-induktif, yaitu pendekatan yang diawali dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Tujuan proposal penelitian. Tujuan dari proposal penelitian adalah untuk menyajikan dan membenarkan kebutuhan untuk mempelajari masalah penelitian dan untuk menyajikan cara-cara praktis di mana studi yang diusulkan harus dilakukan. Secara lebih spesifik, dapat dikatakan bahwa tujuan proposal penelitian adalah menggarisbawahi bidang-bidang studi terperinci dan memastikan bahwa proposal penelitian yang disusun layak untuk dilaksanakan.
Cara membuat proposal penelitian. 1. Tentukan judul untuk proposal. Kedua, buat halaman judul. Yang ketiga, ringkas proposal dalam bentuk abstrak. Lalu, buat daftar kata kunci yang akan muncul dalam proposal. Yang kelima yaitu sertakan daftar isi. 6. Tulis bagian pendahuluan dan latar belakang pendahuluan. Yang ketujuh, tulis tinjauan literatur untuk mengkontekstualisasikan penelitian. 8. Jelaskan penelitian yang akan diusulkan. 9. Jelaskan sumber daya kelembagaan yang relevan. Selanjutnya yaitu buatlah daftar referensi. 11. Identifikasi personil. Yang ke-12, sertakan lampiran. Dan yang terakhir adalah proyeksikan anggaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.